Pemirsa, sejumlah kafe berdiri di atas saluran air di kawasan langganan banjir di Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kafe yang menyalahi aturan tersebut diketahui sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi tidak ditindak oleh pihak yang berwenang. Satpol PP Jakarta Selatan akan melakukan pembongkaran bangunan kafe yang selama ini berdiri di atas kali. Bangunan kafe tersebut dinilai melanggar aturan karena menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Mampang. Sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Selatan menetapkan bangunan yang berdiri di atas saluran air untuk mengatasi banjir di wilayahnya. Ini ada 5 ruko yang diduga melanggar aturan. Namun Camat Mampang Perapatan berdalih tidak melihat bangunan yang ada di atas saluran tersebut karena terletak di dalam pekarangan rumah. Bangunan kafe di atas saluran air Kemang sebelumnya viral di media sosial. Bangunan itu menjadi sorotan setelah banjir melanda kawasan ini saat hujan deras. Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah memberikan surat pemberitahuan pembongkaran secara mandiri kepada pemilik bangunan yang berada di atas saluran air di kawasan Kemang Utara, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pemilik bangunan menyatakan siap untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Wali Kota Jakarta Selatan sebelumnya mengatakan pemilik bangunan yang berdiri di atas saluran air telah menerima surat imbauan pembongkaran. Menurut Munjirin, pembongkaran bangunan kemungkinan akan dilakukan pekan ini, namun pemerintah kota tidak memberikan tenggat waktu. Penghuni bangunan diberikan waktu untuk membereskan barang-barangnya terlebih dahulu. Pemirsa, pembangunan kafe di atas saluran air tidak dibenarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan akan dilakukan pembongkaran. Kini kita akan membahas lebih jauh karena tentu ada banyak persoalan di sini. Kita akan berbincang banyak dengan politisi Kebon Siri. Sudah ada Pak Panji Virgianto, anggota Komisi D ya, DPRD DKI Jakarta, dan juga ada Pak Ahmad Yani dari PKS. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbicara tentang bangunan liar yang berada di bantaran kali dan juga di atas saluran air. Ini tentu menjadi persoalan klasik sebetulnya di ibu kota yang menjadi penyebab banjir. Tapi ini karena viral jadi sorotan ya. Pemerintah kota tegas katanya. Kalau dari Pak Panji terlebih dahulu, bagaimana ini terkait dengan aturan yang kadang memang sering dilanggar di lapangan? Ya, makasih Mas Ajat. Yang pertama saya apresiasi dulu kepada Pak Sekda. Beliau pada saat ini menjadi Sekda di periode sisa untuk tahun 2022. Iya. Mengingatkan kembali, beliau saat itu kalau melihat dari sejarah berdirinya kafe itu kan 2017. Iya, pada saat beliau menjadi wali kota. Iya, masa saat itu beliau jadi wali kota Jakarta Selatan. Paling tidak mengapresiasi dulu lah niatan beliau pada saat menjadi sekda. Tetapi kalau dikembalikan lagi, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan gitu loh. Iya. Jadi sekali lagi ini buat catatan kita semua. Beliau dulu menjadi wali kota tidak terselesaikan. Sekarang setelah menjadi sekda melakukan informasi kepada bawahannya agar segera melakukan inventarisir berkenaan bangunan yang ada di atas saluran air. Iya. Tapi kalau berbicara tentang banyaknya bangunan di atas saluran air kan sebetulnya tidak hanya di Kemang Utara ya Pak Panji? Secara hampir banyak. Kita contoh saja di eranya Pak Ahok dulu 2016 ditemukan di Jakarta Selatan itu kurang lebih di sekitar Kemang Kali Krukut lah. Kali Krukut sepanjang Kali Krukut itu ada 500 lebih bangunan yang harus layaknya segera dibongkar. Kita nggak pandang bulu. Siapapun yang ada di kali itu harus dibersihkan. Jadi kalau melihat masyarakat sendiri, masyarakat di liter bawah itu pasti disuruh bersih-bersih. Tetapi pada saat di level atas juga enggak juga. Nah itu juga harus care juga kitanya. Melihat itu Pemprov DKI seperti apa mau melakukan itu. Iya, ini untuk keseriusannya sendiri Anda melihat seperti apa nih? Ataupun hanya karena viral aja ini agak serius untuk Kemang Utara ini atau bagaimana? Seperti di pembuka saya tadi, kalau memang serius waktu 2017 harusnya.
Yang jadi masalah itu adalah di Kemang itu masih di daerah Jakarta Selatan. Iya. Kemudian itu 2017. Ya, di 2017 dikatakan ada tidak terlihat. Sementara itu 5 ruko. Izinnya, cara izin mendirikannya seperti apa? Namanya 5 ruko besar, Mas Baik. Ajat. Iya. Jadi bukannya kecil, kecuali bangunan-bangunan liar mungkin kita bisa keras. Toleransinya juga kita perikemanusiaannya ada. Tapi Iya. bangunan yang besar loh. Baik. Kita memang tidak akan pandang bulu terhadap yang namanya bangunan liar, apalagi bentuknya besar. Nanti kita lihat Pemprov DKI mau keseriusannya seperti apa ini. Kita Baik. jangan mencontohkan di Kemang. Kita mau lihat secara menyeluruh, tapi saya sebagai di wilayah kebetulan di wilayah selatan sama dengan Pak Yani, saya akan melihat sampai keseriusan bagaimana di selatan itu bisa dibersihkan. Baik, selanjutnya ke Pak Ahmad Yani, ini bagaimana kalau Anda sendiri melihatnya terkait dengan persoalan banyaknya bangunan di atas saluran air, Pak Yani? Pak Yani? Ini audionya nampaknya. Pak Ahmad Yani? Halo? Ya. Ya, Bagaimana? Silakan, Pak. ya, ya. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, terutama banyak yang mendirikan bangunan di atas saluran air ya. Nah, ini memang kita melihat sebagai satu pelanggaran. Karenanya apa yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya pelanggaran ini harus ditertibkan. Iya. Kemudian kalau selama ini persoalan banjir muncul, bisa jadi salah satu faktor penyebabnya adalah karena banyaknya bangunan-bangunan di atas sungai, banyaknya bangunan-bangunan di saluran-saluran air itu. Iya, Pak Yani. Kalau disebut Pemprov sering tebang pilih bagaimana ini? Nah, saya kira kalau ada Pak Sekda sekarang yang ingin menertibkan, kita seperti teman saya tadi Pak Panji bilang, ya kita berikan apresiasi. Memang di saat penegakan hukum, ya kita harus berlaku secara keseluruhan, Iya. seluruh pihak, tidak ada tebang pilih. Nah, kemauan yang baik dari Sekda dalam upaya ya bagaimana menertibkan bangunan-bangunan di atas sungai itu, jangan sampai terjadi banjir. Kalau memang dibiarkan nanti terjadi banjir, ini kan akibatnya adalah untuk begitu banyak warga masyarakat. Iya. Nah, kita berikan apresiasi pada Pak Sekda ya, dan juga pada Wali Kota Jakarta Selatan yang memang sudah menghimbau, dan bahkan dari pemilik-pemilik rumah yang mendirikan bangunan di atas saluran air itu, mereka sudah tersadarkan bahwa mereka akan membenahi, mereka akan menyelesaikan sendiri melakukan pembongkaran. Iya, baik. Tapi kalau berbicara tentang bangunan di atas saluran ini kan tidak hanya di kawasan Kemang, ada juga yang lain begitu. Bagaimana Anda sendiri melihat komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menegakkan aturan larangan mendirikan bangunan di atas saluran air? Ya, yang pertama memang setiap bangunan yang ada itu kan harus ditertibkan, harus dilihat izinnya. Adakah izinnya, adakah melakukan pelanggaran. Nah, kalau pada saat adanya pelanggaran-pelanggaran, ya kalau kita ingin hidup tertib, teratur, apalagi ini sangat punya pengaruh besar terhadap banjir ya, dengan adanya bangunan-bangunan yang di atas saluran-saluran air itu, ini harus kita tertibkan. Siapapun yang melakukan ya pembangunan di atas sungai ataupun di atas saluran-saluran air yang bisa menghambat, mengganggu jalannya air, ini saya kira harus segera kita dorong. Baik. Untuk memang ditertibkan. Baik, saya kembali ke Pak Panji. Ini kalau berbicara tentang kawasan Kemang, ini adalah kawasan yang memang sering jadi tempat langganan banjir, tapi tidak hanya bangunan di atas saluran, tapi juga ada peruntukan lahan yang tidak sesuai. Ini Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kembali lagi Mas Ajat, tadi saya sampaikan, kalau memang mau serius pemerintah daerah,
dari awal. Kita serius ini, ayo. Ini baru bagian kecil. Kalau memang ini menjadi kendala katanya pengaruh banjir. Iya. Sekali lagi, ini menjadi pengaruh banjir karena banyaknya bangunan di atas saluran air sehingga tidak tersalur yang baik. Terus bagaimana yang seharusnya kami mendorong dari awal, kami meminta supaya normalisasi segera dilakukan. Iya. Jadi ujungnya ada di normalisasi juga. Ini bagian saja, saluran air yang kecil-kecil ini di gedung-gedung juga ada di Iya. tadi Pak Yani sudah tidak tebang pilih. Ayo sepakat kita tidak tebang pilih. Tetapi ujungnya kembali lagi ke normalisasi. Ingat loh, dari 33, sekian kilometer kita baru bisa menyelesaikan kurang lebih hampir 17, sekian kilometer. Masih ada 16 kilometer lagi yang belum terselesaikan. Iya. Sementara Pak Gubernur sudah mau habis masa baktinya. Iya. Ini selesainya kapan? Ini baru yang kecil. Jadi gini loh, sekali lagi Mas Ajat. Iya. Jangan juga karena banjir kemarin di Kemang, oh itu karena bangunan yang ada di atas saluran. Iya. Itu baru bagian yang terkecil. Yang terbesarnya sebenarnya ada di normalisasi. Ya. Juga. Baik. Iya, jangan dilarikan gini. Oke, terus bagaimana masyarakat yang di bantaran kali sudah terselesaikan belum? Iya. Ya kan? Setelah terselesaikan, bagaimana mereka segera direlokasi? Rumah susunnya ada tidak? Baik. Jadi antara jangan digeser kemana-mana. Dulu. Artinya Kita Kemang konsentrasi Utara ini harusnya menjadi momentum untuk lebih besar lagi ya gebrakannya begitu ya? Iya, ini baru lihat. Jadi contoh-contoh sederhana. Rumah susun banyak, ya Iya. kan? Kita gini, masyarakat Jakarta Selatan juga saat ini belum ada rumah susun. Baru ada 1 tower rumah susun yang ada di Pengadegan. Sementara ada rumah susun lagi, walaupun di antara itu dengan Jakarta Pusat dengan Jakarta Selatan itu di Pasar Rumput kosong. Iya. Itu memang punya PUPR. Dan lobby lah bagaimana ini bisa dikembalikan kepada Baik. pemerintah daerah penggunaannya gitu. Saya rasa itu, Pak. Baik. Pak Yani, ini kalau bicara tentang gebrakan yang lebih besar lagi dalam mengatasi Jakarta bebas banjir, ini kalau PKS sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang tadi ya normalisasi yang memang harus dikencangkan atau naturalisasi? Silakan Pak Yani. Ya, jadi memang untuk penanganan banjir banyak upaya-upaya yang harus dilakukan. Selain tadi, bagaimana bisa menertibkan bangunan-bangunan yang di atas saluran-saluran air. Begitu juga perlu dilakukan naturalisasi. Memang konsep Pak Gubernur ya, beliau menginginkan naturalisasi ya di dalam upaya untuk melakukan pencegahan terhadap banjir. Kemudian air itu bisa mengalir dan meresap ke dalam perut bumi. Nah, di sisi lain juga ya dibuat biopori, kemudian juga dibuat embung, ada danau, ya ada sumur resapan. Saya sih persoalan ini memang harus terselesaikan secara komprehensif. Semua hal yang memang mendukung dalam upaya pencegahan terjadinya banjir itu harus dilakukan. Baik, Pak Yani, tapi kita berharap iya, ini kan Iya. usia pemerintahan Pak Anies ini kan tinggal sebentar lagi begitu kan, tapi penertiban baru akan dilakukan di akhir tahun ini. Sebetulnya bagaimana Anda sering melihatnya? ya saya kira ini kan satu upaya gebrakan ya yang harus kita berikan apresiasi. Ya kita tidak melihat persoalan Pak Gubernur akan berakhir, tidak. Kita berharap nanti gubernur-gubernur yang lain bisa menindaklanjuti. Kalau memang ini upaya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan banjir di DKI Jakarta. Jangan hanya pada kepala daerah tertentu, tapi saya kira ini harus ada keberlanjutan lah. Baik, bagaimana keberanian untuk juga menertibkan gedung-gedung yang memang dikuasai oleh bukan masyarakat biasa, bukan masyarakat kecil, bagaimana ini? Ya saya kira kalau kita lihat pada saat ini, Pak Gubernur kan beliau itu memang sangat tegas di dalam menerapkan aturan-aturan yang ada. Ya, jangankan persoalan barangkali masalah bangunan-bangunan ya, yang memang melakukan yang melanggar. Ya, persoalan misalnya reklamasi saja tidak diberikan izin, dia berani untuk menerapkan itu. Baik. Saya kira seperti itu. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan ya apa yang memang dilakukan
sesungguhnya ya penerapan hukum ya tanpa tebang pilih, kemudian juga aturan-aturan itu harus ditegakkan. Baik. Kalau kita ingin adanya keteraturan. Baik, terakhir untuk Pak Panji, ini kalau Pak Yani tadi dikatakan sudah tegas, ini lalu PR apa lagi dari PDI Perjuangan? Begini, sekali lagi saya pertegas saja bahwa kasus Kemang yang bangunan di atas saluran air yang selayaknya dibongkar itu jangan hanya menjadi seremonial belaka. Ya, terus ini contoh banyak ya. Jadi pembongkaran gedung-gedung di Kemang itu harus dilakukan seperti apa. Jadi jangan hanya menjadi apa ya, kalau seremonial atau bahasa anak-anak zaman sekarang gimmick semata. Ya semata, yang penting sudah kasus yang di viral itu kan ini kena viral. Baik. Kasus viral, banjir, genangan air cukup tinggi sehingga oh ini faktornya adalah karena gedung tersebut. Nah, enggak, ayo kita sama-sama. Saya apresiasi lah sama Pak Yani yang mengatakan oh ini naturalisasi apapun namanya. Apapun itu ya. Yang penting ini bukan gimmick ya, tapi serius 5 ya. tahun terakhir, 5 tahun kemarin harusnya selayaknya bisa menyelesaikan. Baik. Formalitas itu selesai dalam 5 tahun. Saya yakin itu. Terima kasih Pak Panji dan Pak Ahmad Yani sudah berbincang di Indonesia Petang. Ya, banyak hal yang tentu menjadi PR ini. Ya, ini jadi momentum untuk perbaikan dan juga penataan Jakarta yang lebih baik lagi. Saya lagi terima kasih untuk Panji Wirgianto, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, dan Pak Ahmad Yani dari fraksi PKS. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami.